itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak perang. Ya, jadi haji sama dengan jihad. Ya, halumma ila jihadin la saukata fi. Ayolah berjihad, kata Nabi. La saukata fi, tidak ada sulitnya dalam jihad ini. Apa jihad yang tidak ada sulitnya? Adalah al-hajju, berhaji. Bagi orang yang mampu secara fisik, mampu secara finansial untuk berhaji. Itu yang pertama. Yang kedua, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jihadul kabir wad dha'if wal mar'atu al-hajj. Kata Nabi SAW, jihadnya orang yang kabir. Kabir di sini pengertiannya orang yang tua, orang yang sudah tua pokoknya. Wad dha'if, jihadnya orang-orang lemah fisiknya, tenaga kurang, ya. Jihadnya wal mar'ah, jihadnya perempuan-perempuan, istri-istri. Apa itu? Al-hajj, berhaji, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, taral jihad abdul amal, apalan yujahid? Qala, lakin abdul jihad hajjul mabrur. Sama dengan tadi. Ya. Jadi jihadnya orang-orang yang lemah, jihadnya para perempuan, jihadnya orang yang tua renta adalah haji. Itulah sama nilainya dengan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu ma ja'a fi anhu yamhaquz dzunub. Hal-hal yang menerangkan sungguhnya haji itu yamhaquz dzunub, menghapus dosa. Ya. Nah, haji itu adalah menghapus dosa. Yang pertama, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, rahul Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man hajja, barang siapa berhaji, falam yarfus, tidak berbuat cabul, walam yafsuq, tidak berbuat dosa, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, dia kembali pulang ke Indonesia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Maka orang baru pulang dari haji, baru pulang dari umrah itu bersih, raut mukanya bersih, karena dosanya sudah hilang, terbakar oleh panasnya Mekah. Jadi panasnya Mekah ini bukan membuat kulit kita jadi hitam, tapi terhapus, terbakar dosa-dosa itu. Bagus kelihatannya orang-orang baru pulang dari Mekah. Begitu lama di Indonesia, menjadi hitam kembali dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah an Umar bin Al-As qala, lamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yadaka fala ubayyuka. Qala fabasatu faqabidtu yadi. Faqala malaka ya Amrun? Qultu astaritu. Qala tastaritu maza? Qultu an yaghfira li. Qala amma alimta anna al-Islam yahdimu ma qablahu wa anna al-hijrah yahdimu ma qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma qablahu, rawahu Muslim. Yang kedua adalah dari Umar ibn Al-As. Dari Umar ibn Al-As berkata, lamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, tatkala Allah menanamkan Islam di dalam hati saya, artinya menanamkan di sini mantap keislaman saya. Lalu saya datang kepada Rasulullah, begitu mantap keislaman saya. Lalu saya katakan, ya, lalu Rasulullah katakan kepada saya, ubsut yadaka, ulurkan tanganmu, Amr Abdul As, ulurkan tanganmu. Fala ubayyuka, akan kubaiat engkau, kata Nabi SAW. Lalu Amr bin As mengulurkan tangannya, tapi dia menggenggam, faqabattu yadi lahu, saya menggenggam tangan saya. Malaka ya Umar, kenapa kau genggam tanganmu Umar? Qultu astaritu, kata Amr bin As ini, saya memberikan syarat ya Rasulullah. Syarat apa itu, kata Nabi? Qultu ayyaghfirli, semoga syaratnya Allah mengampuni dosaku. Lalu Rasulullah menjawab, amma alimta annal Islam yahdimu ma qablahu. Amma alimta, tidaklah engkau tahu hai Amr, sungguh Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Wa anal hijrah tahdimu ma qablaha, sungguhnya hijrah itu menghapus dosa sebelumnya. Apabila kau sudah Islam, menghapus dosa sebelumnya. Apabila kau sudah berhijrah, menghapus dosa sebelumnya.
Hijrah itu apa? Hijrah itu bukan pindah rumah saja nama hijrah. Hijrah itu dulunya kita malas, sekarang rajin, namanya hijrah. Dulunya jarang kita membaca Al-Quran, sekarang rajin kita membaca Al-Quran, namanya hijrah. Hijrah kita, ya. Itu juga menghapus dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma qablahu. Sesungguhnya haji itu juga menghapus dosa sebelumnya. Engkau melaksanakan haji, terhapuslah dosa-dosa kalian, kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wal dhunub, kama yanfil kir khabus al-hadid wal dhahab wal fiddah, wa laysa lil hajj mabruratun sawabun ila al-jannah. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Yang ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah, iringilah antara haji dan umrah. Maksud iringi Tuan Guru antara haji dan umrah, lah kita Indonesia ini kan biasa dilakukan haji tamattu. Ya, umrah dulu baru kita berhaji. Babak pertama umrah dulu dilakukan, lalu babak kedua haji. Ya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fa innahuma yanfiyanil faqr dzunub, maka sesungguhnya haji dan umrah itu adalah menghilangkan kemiskinan, menghilangkan dosa. Yanfiyanil faqr dzunub, menghilangkan kemiskinan dan dosa. Dosa juga jadi hilang, kemiskinan juga jadi hilang. Kita kan sudah membelanjakan harta benda kita untuk ongkos ke sana, kan semakin kurang harta kita. Allah akan mendatangkan rezeki baru lagi dengan kita berhaji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kama yanfir kir khabusal hadid, sebagaimana al-kir itu sebenarnya itu apa model semprotan angin yang menghilangkan debu-debu di besi itu terhilang. Sebagaimana kipas angin yang menghilangkan debu-debu di besi, ya, begitulah hilangnya dosa kita apabila kita berhaji. Walaysa lil hajjati mabruratun, tidak ada lain balasan haji yang mabrur itu adalah sawabun, itu juga satu ganjaran ilal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu maja'a fi anna al-hajj wabdullah, ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal ummar wabdullah wa anna da'uhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Huzaimah wa Hibban wa fi sahihima. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hal-hal yang menerangkan sungguhnya haji itu adalah wabdullah, duta-duta Allah, atau dalam riwayat lain sebagai duyuf Allah, tamu-tamu Allah. Orang berhaji itu disebut tamu-tamu Allah, duta-duta Allah. Makanya orang berhaji itu seperti orang mau meninggal rasanya, ya, karena disebut sebagai tamu-tamu Allah. Beda dengan orang pergi ke Amerika, ke London, ke Jerman dan sebagainya. Tapi kalau mau ke Mekah berhaji, sepertinya kita mau dibungkus dengan kain kapan sudah rasanya. Ya, begitu kita pakai ihram, sepertinya kita dibungkus dengan kain kapan. Karena kita disebut oleh Allah wabdullah, duta-duta Allah. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-hujjaj wal ummar, haji dan umrah itu wabdullah, sebagai duta-duta Allah. Wa anna da'wahu ajabahum, doa mereka diijabah oleh Allah SWT. Wa nistaghfiru, kalau mereka minta ampun, ghafara lahum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga yang dikategorikan sebagai duta-duta Allah. Yang pertama haji, yang kedua umrah, dan yang ketiga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang berperang itu disebut wabdullah, sebagai duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maja'ati annal hajj sawabul jannah, hal-hal yang menerangkan haji itu pahalanya surga. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrah kafaratan lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, umrah ke umrah berikutnya adalah kafaratun lima bainahuma, sebagai penembus dosa di antara umrah satu dengan umrah berikutnya. Wal haji mabrur, haji yang mabrur itu
laisa lahu jazaa'un ilal jannah, tiada lain balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, riwayat Ibnu Jurayd bi isnadin hasan an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadza al-bait bi'amatul Islam wa man kharaja ummu hadzal bait min hajjin aw mu'tamirin kana madmunan 'ala Allah wa in qabadahu an yadkhulul jannah wa in raddahu bi ajrin wa ghanimah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Riwayat dari Ibnu Jurayd dengan isnad yang hasan dari Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hadzal baitu di'amatul Islam. Ka'bah ini, Masjidil Haram ini adalah merupakan di'amatul Islam, tiangnya Islam. Jadi Ka'bah itu disebut di'amatul Islam, tiangnya Islam. Wa man kharaja ummu hadzal bait, barang siapa pergi tujuannya untuk ke Baitullah min hajjin atau haji atau umrah, kana madmunan 'ala Allah, dia menjadi jaminan, mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, dijamin. Beda dengan Bapak pergi ke Amerika, tidak ada jaminan itu. Tapi kalau ini pergi, pesawatnya jatuh, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in qabadahu an yadkhulul jannah. Jika dia mati misalnya dengan pesawat jatuh misalnya, ayyudkhilul jannah, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in raddahu bi ajrin wa ghanimah. Kalau dia kembali pulang, maka dia pulang dengan membawa pahala, seakan-akan pahala yang besar disebut ghanimah, harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Berarti kalau kita berhaji, sudah kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hambaku, kata Allah di alam arwah, labbaik. Mesti dia menjadi haji itu. Ada satu lagi yang agak tuli, hambaku, nengok lain dia, dan dengar panggilan Allah. Hambaku, nengok kiri lagi dia. Hambaku, tak naik haji tu sekalipun kaya ya. Tapi kalau hambaku, labbaik dia, maka sambutan kita di sisi Allah itu diabadikan menjadi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu sesudah kita berniat dari beralih, maka itulah sambutan kita diabadikan, kita sebut berulang-ulang kali sampai di Mekah. Itu kita berkata labbaik Allahumma labbaik. Saya penuhi panggilan-Nya Allah, wa sa'daik. Semoga saya dalam keadaan bahagia. Saya penuhi panggilan-Nya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan mungkin itu sajalah dulu yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.